Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang pagi hari ini semua berada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah kembali. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberkati kami semua. Engkau menyucikan hati kami saat ini Bapa. Dan Engkau juga berada di tengah-tengah kami saat ini Bapa, untuk memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa, yang senantiasa mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami undang Roh Kudus untuk hadir mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Roh-Mu saat ini untuk mengurapi kami semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup
Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami sembah, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau memuji-muji Engkau, kami mau menguduskan nama-Mu Tuhan, kami mau bersukaria, mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Mari Bapa, Engkau taruhkan roh pujian atas setiap kami, sehingga dengan sukacita kami memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi salam. Ya. Dalam situasi apapun kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap menyembah Tuhan dan meninggikan namanya yang kudus. Haleluya. Ku mau bernyanyi tentang Tuhan. Melepaskan kita dari segala kutuk. Oleh sebab itu kita mau terus melayani Dia. Kita mau menyala-nyala rohnya untuk tetap bersatu melayani Dia. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yeah.
biarlah roh kita tetap menyala-nyala walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua, dan biarlah Roh Kudus hadir di sini untuk melawat setiap kami saat ini. Haleluya. Kudus hadir saat ini
untuk melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengubah kami untuk menjadi manusia baru yang penuh dengan roh. Dan saat ini Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, menjadikan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, sehingga setiap firman yang hendak ditaburkan akan tumbuh dan berbuah Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan dari tempat yang tinggi turun atasnya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibirnya adalah isi hati-Mu saja Bapa, sehingga dapat memberkati setiap kami, memberkati setiap kami yang mendengarkan Bapa, menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami percaya saat ini Kau sudah sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap memberi kita kesempatan untuk kita beribadah, untuk kita memuji Allah, untuk kita mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul membangun manusia roh yang perkasa. Membangun manusia roh yang perkasa. Terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat mulai 16 sampai dengan pasal yang kelima ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa takut, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya
sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, tentu kita diperhadapkan kepada pilihan untuk hidup menurut keinginan sendiri atau hidup menurut keinginan Tuhan. Kita diperhadapkan kepada satu dilema. Kalau menurut keinginan Tuhan, artinya kita harus meninggalkan, melupakan keinginan kita sebagai manusia, keinginan daging kita. Tetapi ketika kita harus mengikuti keinginan Tuhan, menuruti keinginan Allah, maka kita harus mulai melupakan hal-hal dunia ini. Seringkali Tuhan berfirman kepada kita bahwa di dalam hidup ini Tuhan katakan roh memang lemah, tetapi daging lemah. Karena kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia rohani, dan kita memiliki roh Kristus, maka kita harus menghidupkan roh kita, maka kita harus membangun roh kita, rohani kita, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Bangun manusia rohani yang perkasa. Ada 3 hal yang Paulus ingin ungkapkan untuk kita supaya kita dapat membangun manusia rohani kita menjadi manusia rohani yang perkasa. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang skalanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengingatkan bahwa untuk bisa membangun manusia rohani perlu hidup kita ditempa, dilatih, tapi latihan yang menyenangkan, dengan hal yang menyenangkan daging kita, tetapi ditempa dengan hal yang yang membuat kita menjadi menderita dengan penderitaan, dilatih dengan penderitaan. Penderitaan ringan, kata Paulus, penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus berkata, walaupun dia harus masuk penjara, walaupun pada akhirnya dia harus mati walaupun dia sering mengalami aniaya, seringkali dia harus mempertaruhkan nyawanya, tapi Paulus menganggap bahwa penderitaan itu adalah penderitaan yang ringan, sebab penderitaan itu dapat meremukkan kehidupan seseorang, atau sebaliknya dapat membangun kekuatan di dalam hidup. Paulus berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Penderitaan ini adalah satu cara yang dapat dipakai untuk meremukkan diri kita, tetapi sebaliknya membangun manusia roh kita, membangun manusia roh kita. Dan untuk membangun ini perlu adanya perjuangan, perlu adanya cara untuk melawan setiap tekanan. Seorang binaragawan tidak akan langsung memiliki tubuh yang kekar.
Seorang binaragawan tidak akan langsung memiliki tubuh yang atletis. Dia harus ditempa, dia harus mengalami latihan yang berat, yang mungkin itu melelahkan, yang mungkin itu membuat dia putus asa. Tetapi ketika itu dikerjakan setiap hari, itu akan membangun fisiknya dan akan membuat fisiknya menjadi lebih atletis. Dia harus dimulai dengan mengangkat beban, dimulai dengan mengangkat barbel yang berat, latihan fisik yang berat, tekanan-tekanan yang berat. Oleh sebab itu diperlukan tekad yang kuat untuk bisa menyelesaikan semuanya itu dan menghasilkan satu keadaan yang baik. Demikian pula dengan manusia rohani kita. Diperlukan tekad yang kuat untuk terus berjuang, untuk terus berada di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan itu, supaya manusia rohani kita semakin kuat, dan semakin kuat. Sebab penderitaan itu akan membangun kekuatan ketika kita tidak mudah menyerah. Coba seandainya para atlet binaragawan atau atlet angkat besi, angkat berat, ketika di angkatan pertama yang baru mungkin 50 kilo sudah menyerah, dia tidak akan pernah merasakan keberhasilan di dalam hidup. Demikian pula dengan hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita menyerah dengan penderitaan yang ada, maka kita tidak akan pernah merasakan satu kekuatan yang membangun roh kita. Itu sebabnya diperlukan perjuangan yang tidak mudah menyerah. Perjuangan yang terus dikerjakan. Kita melihat seorang perempuan yang mengalami pendarahan di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 20. Dia mengalami pendarahan selama 12 tahun, bahkan harta bendanya sudah habis untuk diusahakan supaya dia sembuh. Tetapi ternyata nggak sembuh juga. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, dia mencoba untuk datang menghampiri Tuhan. Dia mencoba untuk mendekat kepada Tuhan, dan itu tidak mudah. Dengan kondisi tubuh yang lemah dan harus berjuang menghadapi banyak orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Tetapi perempuan ini pantang menyerah. Perempuan ini terus berusaha mendekat kepada Yesus, sampai pada akhirnya dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia berusaha untuk menjamah, untuk memegang jubah Tuhan Yesus. Dengan perjuangan yang keras, walaupun disingkirkan banyak orang, tetapi pada akhirnya dia berhasil. Dan ada seorang perumpamaan lagi, seorang janda yang menghadapkan masalahnya kepada seorang hakim. Dalam Injil Lukas pasal yang 18 ayat 1 sampai 8. Bagaimana janda ini berusaha untuk membela perkaranya, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Dan hakim ini yang pada awalnya enggan, tetapi karena terus-menerus diketuk pintu rumahnya, dan hakim berkata, aku akan lakukan supaya dia tidak mengganggu aku. Ada usaha yang keras, ada usaha yang harus dikerjakan terus-menerus, pantang menyerah. Karena penderitaan itu akan menempa seseorang untuk dapat menghasilkan kekuatan. Jangan takut menghadapi
Karena Tuhan izinkan untuk membangun roh kita. Dan jangan pernah berdoa, Tuhan tolong saya untuk Tuhan angkat penderitaan saya, Tuhan jauhkan penderitaan saya. Tapi bila kita berdoa, Tuhan beri aku kemampuan untuk dapat menghadapi dan melewati setiap penderitaan. Dengan demikian kita akan terus-menerus diperbaharui manusia rohani kita. Yang kedua, bagaimana untuk membangun manusia rohani yang perkasa? Tentu kita diingatkan di dalam nats yang kita baca ini tentang adanya kesementaraan. Kesementaraan di dalam hidup ini. Di dalam ayat yang 1 sampai yang ketiga di sana dikatakan, karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Di dunia ini hanya sementara. Alkitab katakan manusia umurnya 70 tahun atau 80 tahun saja. Lebih daripada itu isinya adalah penderitaan. Artinya manusia tidak bisa hidup selamanya di muka bumi ini. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ada ketentuan manusia harus mati satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Artinya manusia tidak bisa hidup bumi menerus. Manusia hidup di muka bumi ini sampai selamanya. Ada batas yang tidak bisa dilewati. Itulah yang disebut dengan sementara. Hidup di muka bumi ini sementara. Orang Jawa bilang mau mampir mobil. Tidak ada orang minum itu bertahun-tahun ke warung, lalu datang ke warung, lalu minum, lalu tinggal di warung itu sampai mati, gak ada. Artinya sementara, sekian waktu saja. Kalau hidup di muka bumi ini sementara, maka penderitaan yang kita alami pun itu sementara, saudara. Hanya sementara saja. Penderitaan yang kita alami hanya sementara. Selama kita ada di muka bumi, kita pasti akan mengalami penderitaan. Tidak kekal. Tidak kekal. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, yang harus kita kerjakan di dalam kesementaraan ini, di dalam sekian waktu yang kita miliki di muka bumi ini, kita harus mulai tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap berada di dalam track yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Sekalipun kita harus turun ke dalam lembah yang kelam, tetapi ingat, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun di dalam kekelaman, Tuhan ada di dalam hidup kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-23, di sana kita melihat bagaimana Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik, yang membawa domba-dombanya ke tempat yang berair, ke tempat yang berumput hijau, tapi terkadang juga harus ke tempat lembah yang gelap, turun ke lembah yang gelap. Tetapi gembala itu tetap ada berjalan di depannya, dan domba-domba itu mengikutinya. Demikianlah halnya dalam hidup kita. Di dalam kesementaraan yang kita miliki ini, kita harus tetap mengikut Tuhan. Kita harus tetap mengizinkan Tuhan memimpin kita. Kita harus tetap berada di dalam tuntunan Tuhan.
Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 Tuhan berkata, aku adalah gembala yang baik, dan domba-dombaku mendengarkan suara. Sebagai seorang yang percaya, sebagai orang yang mengaku milik Kristus, kita harus tetap mengikuti kemana Kristus melangkah, tetap berada di dalam trek, dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jangan melirik ke kanan atau ke kiri. Kalau kita melirik kepada dunia, kita akan terkecoh dengan dunia ini, kita akan tertipu dengan dunia ini, karena iblis senantiasa berusaha untuk menipu manusia dengan segala daya upaya. Supaya apa? Supaya manusia keluar dari jalan yang Tuhan tetapkan. Jadi selama kita masih hidup bersama dengan Tuhan, selama kita masih izinkan Tuhan menuntun langkah kita, jangan takut dengan penderitaan yang sementara ini. Asalkan ada Tuhan dalam hidup kita, kita akan tetap berjalan di dalam jalan-jalannya. Dan yang ketiga, yang Tuhan mau supaya kita dapat membangun manusia roh perkasa, adalah kita harus mengerti janji Tuhan tentang masa depan kita. Di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah berjanji dalam hidup kita, ketika kita masih ada dalam dunia ini, kita mengeluh dengan keadaan kita, tetapi nanti Tuhan berikan tempat yang kekal. Injil Yohanes pasal yang ke-14, di sana Tuhan katakan, aku pergi kepada untuk menyediakan tempat bagi kamu. Ketika aku sudah selesai menyediakan tempat bagi kamu, aku akan kembali dan menjemput kamu, membawa kamu ke tempat yang sudah disediakan. Artinya kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada kepastian masa depan, ada kepastian keselamatan, ada kepastian kehidupan kekal. Bukan hanya kehidupan di saat kita nanti bersama dengan Tuhan di surga, tetapi juga kehidupan di dalam dunia ini. Dan itu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan atas segala sesuatu yang disediakan Tuhan. Jadi kita mengerti sekarang bahwa di dalam kesementaraan kita di muka bumi ini, ketika kita selesai dengan hal itu, kita akan beralih ke tempat yang kekal, ke tempat yang disediakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa nanti kita akan datang ke sana, nanti kita akan sampai ke sana, sebab setiap janji itu adalah ya dan amin. Ya dan amin. Di dalam dunia Allah berjanji menyertai kita. Itu sebabnya Dia disebut Immanuel, dan janji penyertaannya itu adalah ya dan amin, tidak pernah berubah. Dalam Ibrani pasal yang 13 ayat 5 bagian B dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam dunia yang sementara ini, Dia Immanuel, Dia yang menyertai perjalanan hidup. Dia yang tidak membiarkan engkau melangkah sendiri. Sekalipun kita harus melalui lembah yang gelap, Dia ada bersama dengan kita. Itulah Immanuel, Allah yang menyertai kita.
yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sedetik pun Allah tidak pernah membiarkan kita. Tapi justru seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Di bagian lain Alkitab berkata, sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia dengan hidup kita. Kita patut bersyukur. Dia berjanji memberikan kehidupan yang kekal. Dia berjanji memberikan tempat yang kekal bagi kita. Dia berjanji menyertai kita. Bahkan apapun di dalam hidup kita, Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan bagi kita. Dia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Itu janji Tuhan untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya pegang janji Tuhan ini. Jangan mau lagi dikacaukan oleh dunia ini. Jangan mau lagi dikacaukan, ditipu oleh dunia ini, sehingga kita menjadi ragu tentang Tuhan, tentang janjinya. Apa iya ya? Apa iya Tuhan memberkati saya? Apa iya Tuhan menyertai saya? Apa iya Tuhan memberi kekuatan kepada saya? Jangan ragukan. Ujian mengatakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tapi seringkali pada waktu di dalam persoalan seringkali kita ragu, dan kita mencari alternatif jalan hidup kita sendiri. Tapi kita bersyukur pada pagi ini Allah mengingatkan kita kembali bahwa ketika Dia berjanji, janjinya ya dan amin, tidak pernah diingkari. Kalau manusia berjanji mungkin diingkari, tetapi ketika Allah berjanji, janji Dia tidak pernah gagal atas setiap janjinya untuk hidup kita. Itu sebabnya jangan jadi lemah, jangan menjadi putus asa. Teruslah hidup berkenan kepada Allah, karena Allah ingin supaya kita mengikuti kehendak-Nya. Allah ingin supaya kita mengerti jalan-jalan yang harus kita lewati. Allah ingin supaya kita hidup di dalam perkenanannya. Jangan menjadi lemah. Terima janji Tuhan dengan iman, supaya kita tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Anda berada pagi hari ini, kalau kita menyadari akan hal ini, sadarilah bahwa ketika hidup kita sementara, sekali waktu kita akan menghadap Kristus, menghadap tahta pengadilan Kristus, dan kita menerima kekekalan bersama. Mulai hari ini, belajarlah untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Maka manusia rohani kita, manusia roh kita akan mengalami kekuatan dari hari ke hari. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa relakan dirimu untuk ditempa dengan penderitaan, supaya engkau menjadi semakin kuat. Dan kita harus mengerti bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak kekal. Dan kita tahu nanti kita akan menerima janji Allah, janji yang ya dan amin, janji yang tidak pernah berubah, janji yang akan digenapi dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kita patut bersyukur pagi hari ini. Diingatkan kembali, bangun manusia roh, bangun manusia roh. Waktunya sudah dekat, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat.
Kita harus membangun manusia roh kita supaya kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, mari masuk di dalam kesukaan Tuhan. Biar hidup kita semakin hari semakin menyerupai Kristus, semakin hari semakin indah bersama dengan Yesus. Biarlah diberkatilah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Mari kita kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Bapa, kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji-Mu tidak pernah berubah. Bahkan itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pagi ini. Bila kiranya dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga itu memberi kami kekuatan baru untuk kami dapat kuat menghadapi setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk kami tetap kuat menghadapi setiap persoalan di dalam hidup kami, karena kami tahu penderitaan kami sementara adanya. Persoalan yang kami hadapi itu sementara adanya. Namun Engkau berjanji Engkau akan menyediakan dalam hidup kami sesuatu yang kekal, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah tergoncangkan. Dan Engkau menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal. Sebab janji-Mu ya dan amin. Engkau menyertai kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kuasa bekerja di dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Kekuatan yang baru mengalir bagi mereka, sehingga mereka tetap memandang kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua kali sudah dekat. Itu sebabnya beri kami kekuatan untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kalau tingkat kesembuhan di saat pandemi Corona ini semakin hari semakin bertambah-tambah. Maka kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja dengan luar biasa. Engkau sedang menyatakan belas kasihan-Mu atas Indonesia, sehingga pada waktunya Indonesia akan mengalami pembebasan dari pandemi Corona ini ya Tuhan. Mari Engkau memakai aparat pemerintahan yang ada, dari tingkat pusat sampai tingkat yang terkecil di lingkungan kami. Engkau memberikan mereka hikmat akal budi, supaya mereka dapat membawa masyarakat Indonesia untuk melangkah di dalam langkah yang benar, sehingga membawa masyarakat Indonesia untuk terhindar dari penyakit Corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan Bapak RT di mana setiap kami tinggal Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa di antara umat-Mu yang pagi ini sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, mujizat terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kuasa darah Tuhan Yesus membasuh hidup kami, menjadikan kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya tangan-Mu sendiri terulur untuk memberkati mereka. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah studi mereka. Bahkan hari-hari ini yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan memberkati, Tuhan
Tuhan menyediakan pertolongan, Tuhan menyediakan jalan keluar. Karena kami tahu Engkau tidak pernah mempermalukan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada. Apa saja yang diperbuat oleh anak-anak-Mu Tuhan, dengan tangannya akan menjadi berhasil. Kemanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, Tuhan akan membuat mereka beruntung. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita menengadahkan tangan kita dan mengarahkan wajah kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kasih sayang dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan dan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus berlimpah-limpah atasmu seluruh hidupmu mulai hari ini. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, persembahan Anda dapat Anda kirimkan ke gereja atau melalui nomor rekening gereja ataupun melalui para ketua-ketua komsel. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.